kena ke begah cara menghilangkannya gi pembanding dengan amal gop. Dia beuk dah puput ikut lebih banyak puput. Dia beuk nak ilmu dia beuk malim 3 luar biasa malim cukup hayu. Apa yang dapat dibanggakan. Ya, yang mana? Nyo di antaranya tu nak jalan-jalan roy kiban tak bergadang ujub. Di antaranya gi pembanding dengan ibadat urung saleh. Oleh Allah ataupun lagi perbanding dengan ibadat orang saleh, gi perbanding gi imbangi dengan nikmat Allah. Jadi pu yang ka bangga tat dengan BO amal uronyom supamaji karena hi bacut dan ibadat kepada Allah. Pu yang ka bangga detat. Waktu tak nak perbanding dengan nikmat yang dijuk oleh Allah belum seberapa. Nikmat sehat, nikmat udip, nikmat naumu, nikmat macam-macam tu. Yang dikauronyo, yang sihat bengahnya mutu. Hanya hanapat amun perbanding dengan amal. Putra si yang memang merasa bangga dengan amal tu, merasa bangga dengan ilmu tu. Jadi bangga-bangga itulah yang dikatakan dengan ujub tu. Yang tak kitanya terhirun-hirun dengan amal. Ujub ajubunnya kan takjubnya kan terhirun-hirun, tercengang tu dengan amal. Engkau karena bangga tu, karena dihaya tu. Semujihnya tak ujub kan bak amal mentang, tak bak harta tu masuk situ. Cuma itu enggak mudah haju seolah-olah bak kebaikan hina hidup ujub mentang beraikan. Entuklah tak pakan giu pejauh ujubnya alasan karena dua ke bukan. Gue pejauh ujub alasan karena dua. Pertama bahwasanya karena ia mendindingkan bagi taufik. Yang bahaya ujubnya. Wateka bangga dengan amal, nya terdinding. Ham rumpak le hidayah Allah, taufik Allah. Apakah hana merumpak taufik Allah? Karena seolah-olah merasa kasih dengan amal yang dah pupuknya. Kalau gede sansang dah pupuk ibadat. Nya wateka terasa le dah pupuk ibadat, itanya seolah-olah hana perlele penambahan karena kalau. Sehingga waktu hana perlele penambahan, hinukuh terdinding pertolongan Allah. Kakak hana puput le, karena merasa kala, merasa diri kita yang ilmu kala yang ilmu puput, ilmu yang kala baik ilmu puput. Yang mana? Seolah-olah hana perlele tambah le, nyoke dengan ujub. Akan dengan ujub. Alasan pakan gui pejauh ujub. Alasan yang pertama, karena ia mendindingkan bagi taufik dan bagi pertolong Allah Taala, pertolongan ke taufik saban. Karena taufiknya adalah pertolongan Allah bagi hamba untuk uruhji dalam taat. Maka bahwasanya orang yang mencengangkan dirinya nyu jauh daripada dapat taufik. Orang yang kata hirun-hirun dengan amal, orang yang bangga, merasa mulia dengan amal, dengan ibadah, dengan kebaikan yang dia lakukan, wateka merasa mulia, kakeh terdinding taufik Allah. Hangga bi taufik lil Allah, hangga buka lil Allah Taala. Karena merasa kok le kai puput. Seolah-olah wateka merasa le dah puput, ana perle puput le. Ilmu kalau lem puput ni seolah-olah ana merasa perle puput le. Lagi kita tanya, natasi kurbun 3 situ yang ke kurbunnya yang tak ingat sabi. Sehingga tunuku seolah-olah ana perle sile. Padahal tiap-tiap tahun disunatkan berkorban. Itu salah satu contoh. Sehingga bangga karena pernah berkorban dengan korban yang cukup raya kita tanya 3. Sepanjang udip tu. Sehingga bangga tu. Hana letak kurban, kadang nyanyi kagak ada pahala, apa bangga ada. Padahal setiap tahun ni ji, beda lagi akikah kan. Punya akikah kan timu dek 3, nyan pun nyu hana geti le urang cik dia jamu, nyu geti anam sunat pilih tanya. Rekan kaglah. Cuma menyo je saga kurban, tip-tip tu punya mampu tu. Cuma kalau tasi 3, ka bangga tu pulau meraya yang tasi seolah-olah nak perle sile. Yang salah sabah bentuk ibadat, salah sabah contoh kecil. Le tak contoh-contoh lain. Karena kalau dah puput dan raya yang dah puputnya, sehingga katanya merasa bangga seolah-olah nak perlai puput le, hina ke terdinding taufik Allah. Maka apabila putus daripada pertolong dan taufik, apabila kata putus dari pertolongan Allah dan daripada taufik Allah, nya taufik Allah dan pertolongan Allah nya saban. Karena taufik Allah yang ke pertolongan Allah ada hamba. Maka apa yang segerakan yang binasa? Menyo taufik Allah kaputuh dari kitanya, maka hana yang lain yang paling cepat untuk kitanya jatuh dalam binasa. Artinya apa? Menyo taufik Allah Taala hana li kitanya cukup cepat tanya dalam binasa tu. Nyo makna maka apa yang segerakan barang yang binasanya? Pu yang paling segera yang dapat kitanya urut dalam binasa hana lain kecuali itulah karena terputus daripada taufik Allah. Saat taufik Allah hana li bak kitanya, nyo paling cepat kitanya urut dalam binasa. Kok le durulah katanya orangnya karena kagetup taufik Allah. Pakan katanya orangnya hana relah tu karena taufik Allah mantang membuka katanya. Sehingga mantang mendapatkan ilmu, mantang ruh dalam kebaikan-kebaikan. Itu karena taufik Allah. Makanya awak merasakan amal cukup leka sehingga sang-sang cukup suci deka, cukup mulia deka, cukup haya deka dengan ilmu, dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan. Ingat aja, di situ ada taufik Allah.
maka jeruh dalam kebaikan. Oleh berbanding dengan amal orang lain, berbanding dengan nikmat-nikmatnya cara apa hujuman. Ya, nyemban kan. Hanya alasan yang pertama, dan demikian lagi karena sabda Nabi ya. Juga alasan bunuh, alasan pakan getanyo geyu hindari ujub. Alasannya yang pertama karena dapat terdinding taufik Allah. Karena juga selanjutnya mantang dalam alasan pertama. Selanjutnya karena hadis Nabi yaitu gak ancam ataupun gepegah bahwa kejahatan itu salah satunya itulah urang yang ujub. Karena sabda Nabi. Kibang gepegah Nabi, salasun muhlikatun syahun muta'un wa hawan mutba'un wa ijaful mar'i bi nafsi. Ya, nyambat ini hadis. Salasun muhlikatun syahun muta'un wa hawan mutba'un wa ijaful mar'i bi nafsi. 3 yang membinasakan. Nah, lahir perkara yang keperusak amal binasa. Pertama, bakhil yang diikutkan, yaitu syahun muta'un. Muta'un ta'annya diikuti, patih tapi patih ke diikuti. Kriat yang selalu dituruti, bakhil ya, kriat yang kerja sifat kikir itu adalah dapat merusak amal, membinasakan ya, kriat bakhil lah. Wahawan mutba'un, dan hawan yang mutba'. Hawan yakni hawan yang keinginan, nafsu. Yang mutba' yang dilepaskan sehendaknya. Artinya nafsu yang tanpa terkontrol, lepas kendali. Pupu yang perle puyai sah dalam pikiran mandum dah betruk. Pupu yang hen aju butoi kaki butoi salah kaki salah, tidak ada pertimbangan. Nyo nafsu yang liar yang lepas tanpa kontrol, tanpa kendali, ini jatuh si empunya nafsu itu dalam perkara yang membinasakan. Yang nubuah Nabi. Dan yang kelih, nyo yang perle yang tengah kebegahnya mencengangkan seorang dengan dirinya, yaitu i'jabul mar'i binafsi. Ujub seseorang itu dengan dirinya itu ujub dengan dirinya itu bagaimana? Ujub dengan amalnya, ujub dengan ilmunya. Yang kecil waktu karena ilmu baik seolah-olah hansang tanya ya hayu gap lah haji sapu. Menanti waktu nak ibadat, hansang si tanya yang nak ibadat, tanya yang hayu buat ibadat. Igap lah hanaru saho pi ya menan aju. Hana god sifatnya ni ji. Sifatnya hana payah tak pegah ji. Nyuka berat batin cukup berat deh buat lahirnya ni. Ji mandu menan sifat batin. Sifat pemarah, sifat dengki, sifat iri potakan, sifat ujub. Le tak je sifat-sifat hati menyuka berat nyo lahir deh. Dapat dirasakan oleh orang cukup ria, cukup ujub, cukup dengki yang deh. Nya ujub, nyamban. Nah, lahir macam yang dapat membinasakan keberkahan Nabi. Yang pertama, kikir yang selalu diikuti, artinya kikir yang tidak dihilang-hilangkan. Tapi diputurut kikir tersebut. Yang kedua, hawa nafsu yang tanpa terkontrol. Dan yang ketiga adalah ujub, mencengangkan seseorang terhadap amalnya. Mencengangkan ini itulah bangga terhadap amal, merasa mulia terhadap prestasi yang kita raih. Iji senang terletak pupuk ibadat, tak ada masalah. Iji senang membangga beda sih. Senang tu, tak ada masalah. Karena memang setelah ibadat, setelah kebaikan, Allah Ta'ala memang gebuh kesenangan ke katanya. Gebuh satu kepuasan. Jikalau letak pupuk ibadat, lebih-lebih awal tak mudah subuh, olehnya tanya merasa senang, pikiran termangat ke dia. Ya, tak ada masalah. Satu kelebihan daripada amal. Kelebihan dari faedah daripada amal dapat menenangkan pikiran. Memang ada masalah. Tapi saat kita yang merasa bangga, terkagum-kagum tentang amalnya, hino bahaya. Tapi ketika senang pun biasa mantap. Hana tahu merasa cukup hayu dekat dengan ibadat yang dah pupuk orang yang hana biasa mantap. Penuh harap bahawa Allah Ta'ala bergetung. Keputuh membangga tu. Kadang-kadang bergetung hana. Ya, nyembah. Jadi senang. Tenang dengan kebaikan yang kita kerjakan, hana masalah, karena itu memang faedah daripada kebaikan itu sendiri. Namun bangga dengan amal nyo hino memasalah. Sehingga salah-salah hente memandang orang lain rendah. Karena apa kan? Kahayu katanya. Ansang katanya mentang-mentang yang pegedang jamaah, katanya sagai-sagai yang budak tubuhnya misalnya. Sehingga memandang orang lain rendah. Nyo ka hana godli. Ya. Alhamdulillah apabila ruh selalu dalam kebaikan. Nyamban enan sagai ji. Harapan ba Allah semoga diterima, semoga mendapat pahala yang besar dari Allah. Nyo alasan yang pertama. Hanya yang pun leka pegah. Alasan yang pertama yang kepu guyu pegadah ujub
Yang pertama, karena ujub itu dapat tertahan taufik Allah. Alian karena hadis Rasulullah yang enggak ancam murungnya ujub, yaitu karena ujub itu masuk dalam salah satu daripada yang membinasakan. Yang kedua, nyo alasan yang kedua. Pakan ujubnya gi pegadah. Alasan yang kedua bahwasanya ia membinasakan amal. Membinasakan amal. Menyebuno hadis kan? Padahal kan masuk dalam alasan yang kedua aju, benar. Kan ada 3 perkara yang dapat membinasakan. Ada salah satu ujub itu ujub. Yang kedua membinasakan amal. Jadi kesimpulan dan yang tak kiban. Bahkan dihindari ujub 2 buah alasan. Yang pertama karena tertahan taufik Allah, yang kedua karena dapat menjadi perusak amal. Benar tak kai? Hai bunuh karena hadis. Bahwasanya ia membinasakan amal yang saleh, dan yang demikian itu sabda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nyo bunuh hadis Nabi Muhammad. Nyo hadis Nabi Isa. Sampai hadis-hadis Nabi Isa ke bakanya. Sabda Nabi Isa alaihissalam, gekeun hai segala hawariyin. Jadi hawariyin itu golongan umat Nabi Isa. Ataupun hawariyun kan sering disebut-sebut dalam Quran kan? Sering dipegah. Kaum hawariyun. Hai segala hawariyin, beberapa daripada pelita yang ditiupkan dia oleh angin, dan beberapa daripada orang yang dibinasakan oleh ujub. Yakni mencengangkan ibadahnya. Nyaman. Jadi putra kebuah Nabi Isa, bak umat ke ataupun bak kaum ke, beberapa daripada pelita yang ditiup akan dia oleh angin. Maknanya apa? Betapa banyaknya lentera-lentera itu jadi padam karena ditiup angin. Hai lilin, panyut, etet-etet, nyen semuanya padam karena iup li angin, hembusan angin. Yang mana saya kena buka amal katanya untuk. Dan beberapa daripada orang dibinasakan dia oleh ujub, yakni mencengangkan amal, mencengangkan ibadahnya. Jadi jiwa tegekeun beberapanya kan hiro 2 makna beberapa dalam kitab. Artinya betapa banyaknya amalan seorang hamba itu dapat luluh lantak, hancur, rusak, binasa karena sifat ujubnya. Kena pegang. Yang mana beberapa hino. Nyen ke Nabi Isa, betapa banyaknya pelita, betapa banyaknya panyut mati karena ipruh li angin, dan betapa banyaknya binasa amal karena sifat ujub. Dan apabila adalah maksud dan faedah ibadah dan perkara ini yang mengharamkan hamba daripadanya hingga tiada hasil baginya satu kebaikan, maka jika hasil sedikit daripadanya binasakan dia hingga tiada tinggal daripadanya sesuatu, maka sebenarnya bahwa ia peliharakan daripada yang demikian itu. Dan apabila adalah maksud dan faedah ibadat dan perkara ini yang mengharamkan hamba daripadanya. Dan apabila adalah maksud dan faedah ibadat, apabila adalah maksud dan faedah daripada ibadat, tujuan ibadat, faedah daripada ibadat, dan perkara ini yang mengharamkan hamba meno kena pegang. Apabila ibadah getanya hantru untuk mendapatkan pahala, maksud dan faedah ke pahala ibadat. Karena tertegah dengan sebab sifat ujub pun. Apabila adalah maksud dan faedah ibadat dan perkara ini yang mengharamkan, mana mengharam tertegah. Jadi han merempa pahala ibadat seorang hamba, han merempa faedah ibadah seorang hamba. Artinya tertegah semuanya itu karena ujubnya. Apabila tertegah ujub, tertegah ibadat, tertegah pahala karena sifat ujub, hingga tiada hasil baginya satu kebaikan, hingga hana musabah kebaikan pih tinggai. Yang kita bukan putra, menyo memang dengan sebab ujubnya faedah daripada ibadat hantar rempe, pahala hantar rempe, nya tertegah mandum-mandum. Bahkan mesina kebaikan hantar rempe dengan sebab ujub. Tegedi pun na kebaikan bacut tak sagai. Ngeraya-raya tapubut tegedi mesti merempa kan, tegedi merempa kebaikan bacut sagai. Bahkan kadang-kadang binasa silem hingga hana tinggal membacut pi. Maka yang sesungguhnya bagaimana?
Yang sesungguhnya adalah bahwa ia peliharakan dirinya daripada demikian itu. Ya, nyamban. Jadi yang kena pegah pu sebenarnya bak tanya. Menyo memang lagenyan yang kata maklum yang bahawa sifat ujubnya juga padahal dapat merusakkan amal lagu. Merusakkan pahala lagu. Relah kebaikan-kebaikan tanya dengan sebab ujub lagu. Ya, menyo memang kalagenyan kata maklum lainnya, maka yang sebenarnya bagaimana? Yang sebenarnya adalah peliharakan daripada demikian itu. Nyan yang kena pegah teman haji. Maka yang sesungguhnya getanyo jaga daripada ujub tersebut. Ya, faedah amal ham rempak li, balasan amal ham rempak menyemenan, maka hindari sifat ujub itu. Nyoba geruk bahasa saya tentang hak dah fahami. Yang kena pegah menyolagenyan kata maklum rupanya akibat daripada ujub. Yang pertama ham rempak taufik Allah, yang kedua relah amal ibadat tu menyonyan faedah ji kiban yang sebenarnya tanggapan ataupun sikap katanya. Maka yang sesungguhnya adalah jaga kita supaya tidak jatuh dalam sifat ujub. Nyo gekeun bahawa ia peliharakan daripadanya itu dan ditakut akan dia buya tu. Watak kaya je kan kata hindari tu. Ya, wallahu waliyut taufik wal asamah. Allah yang pemberi taufik dan pemberi pemeliharaan, yang makna asamah. Ya, nyan ban. Nyen ke kamu pun secara sepintas ilai makna ujub ilai untuk ngetaingan. Ujubnya bangga dengan amal, merasa mulia dengan ibadah. Bangga-bangganya ni kan yang ujub sebenarnya. Anda kat you bangga biasa mentang. Nyamban siapa menyahana gedung oleh Allah Taala beut ayu. Beut raya aje tak puput. Han ayu mengelima ngan ayumnya. Punya Allah hana nak tuang. Apakah hana nak tuang? Angka hana ada. Atanya datang gejuk oleh Allah. Hana taufik Allah tertutup karena bangga bodoh. Eji timuh tanya ujub pakan karena merasa itu adalah hasil daripada kekuatan draw tu. Yo karena sehat draw, karena tegar draw, karena hebat draw tu. Nya timuh ujub tanya. Tapi menyodeh katanya ata Allah bi ande mau ujub tanya. Ya, nya menan. Yang sebalik iji, ya iji. Deh nya ata Allah Taala menjaga bengah pemandang Allah penjaga singkira berkelam kecok bejit sit. Malamnya mana tertali. Ka innalillah kaim sabohnya ka kedanya. Nya hana sit. Pekan karena Allah Taala mentang sayang, mentang gebi kesempatan kedanya. Tapi ujub tu sit, bangga tu sit. Ya salah. Mutup ka. Maka jika engkau kata apabila getanya keun ya, apa hakikat ujub? Ya, kalau gebuh makna pi ya. Kiban yang gekeun dengan ujub dan maknanya. Dan apa yang memberi bekas dan hukumnya? Kiban yang gekeun dengan ujub kata bau. Olian putra akibat daripada ujub terhadap amal. Nya makna apa yang memberi bekasnya. Jadi watakana ujub putra dengan bekasan ujub ba amal tu. Akibat dipu teman. Kaje si ujubnya menyukana putra teman akibat ji. Dan pakiban hukum na sifat ujub saja tu. Orang yang nak ujubnya pakai bah hukum ke? Maka nyatakan bagi kami yang demikian itu kan. Maka nyatakan bagi kami. Artinya tolong jelaskan kepada kami bagaimana makna dan hakikat daripada ujub serta apa akibat daripada ujub dan bagaimana hukum daripada ujub itu sendiri. Jawab. Ya, maka ketahui olehmu bahwasanya hakikat ujub itu yang ke membesarkan amalnya yang saleh. Membesarkan, merasa raya, merasa bangga, besarkan bangga. Ya, besarnya bangga ya. Duh cukup raya, cukup hebat ya. Sehingga dihirun-hirun karena kada hebat. Ini merasa bangganya karena hana di hata Allah biyan. Ya, menyudi hata Allah Taala bi pun ka bangga datang. Lagi tanya waktu berhadapan dengan orang yang juk dum ke tanya kan. Apa yang ka bangga datang dum puat aja bi. Ya, ini kekayaan. Jina orangnya kayak bi modal tanya kekaya tu. Waktu yang berhadapan ini hana nampak tinggal tanya sin. Ya, mana? Hana bangga tu. Kenapa kan dasar modal pe aja bi. Ipurno cara mekat pilih ji sit. Waktu hansit modal ibantu le ji sit. Orangnya waktu tanya saat berhadapan ini kan hana bangga tu. Nya muno ke ji sebenarnya. Itanya sebab lebih berhadapan dengan manusia, dengan makhluk, dit berhadapan dengan Allah. Bahkan karena hati tanya terdinding Allah. Sebab apabila tanya selalu berhadapan merasakan hadir Allah tapi han ujub tu. Po yang ka bangga detak. Waktu tanya berhadapan dengan Allah, hana mumpat pimandu mata Allah Taala bi. Hana mumpat ada tanya. Yang bangga detak pu. Jadi yang ke makna hakikat ujub itu membesarkan amal yang saleh. Membesarkan amal yang saleh. Maka je lagi lu pegah punya untuk ngak mudah tak ingat. Apa itu ujub? Merasa bangga dengan amal, merasa mulia dengan amal. Nyola kita lain mulia juga pegah. Ini bangga berarti membesarkan. Peraya merasa bangga dengan amal, merasa mulia dengan kebaikan yang kita dapatkan.
Dan kenyataannya pada ulama kami rahimahullahu taala yaitu ataupun kenyataannya, mana kenyataannya juga yang penyata oleh para ulama tentang makna daripada ujub itu yaitu hanya lele pak makna ujub tujuan siapa? Mengingatkan hamba baginya kemuliaan amal yang saleh dengan suatu yang lain daripada Allah. Kala mengingatkan hamba baginya mengingatkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh dengan sesuatu yang lain daripada Allah, dengan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, hamba merasa mulia haji, yang mengingatkan bagi hamba baginya kemuliaan amal, merasa mulia dengan amal yang saleh yang dia kerjakan yang selain daripada Allah Ta'ala, yang selain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala seperti manusia bangga, merasa mulia karena seperti manusia atau nafsu atau dirinya atau sesuatu yang lain lagi berbentuk harta dan lainnya. Yang kena yang bangga haji orangnya, bangga terhadap dirinya, membanggakan, merasa mulia terhadap amal saleh yang na ba'dro ji, yang merasa mulia tersebut membandingkan dengan yang selain daripada Allah Ta'ala. Hanya kehanadih kepada Allah Ta'ala terhadap manusia, terhadap manusia berarti ji merasa mulia dengan manusia aju, dengan manusia yang lain, ataupun nafsu merasa mulia terhadap dirinya, dan merasa mulia terhadap sesuatu yang lain, masuk harta, jabatan dan sebagainya. Kadang fitnah urayan kata mereka itu, dan terkadang adalah ujub bertiga. Nyo kena pegahkan seperti manusia, nafsu, sesuatunya tempat ujubnya sebenarnya. Tira orang merasa mulia dengan amal saleh yang dia kerjakan. Cuman tempat mulia tersebut adakala bak manusia, tempat terjadi ujub dengan manusia merasa ujub, ataupun ngendra ataupun dengan sesuatu yang lain. Maka kena kata mereka itu, dan terkadang adalah ajib yang ke ujub bertiga, meleh macam nah. Kan siapa-siapa walaupun kena atau dia kan kajik siapa-siapa tapi meleh nah, dengan bahawa disebut yang demikian itu daripada tiga ini sekaliannya, yaitu nafsu dan makhluk dan sesuatu. Makhluknya ke manusia benar kenanya makhluk. Nyanban bentuk ujub kadang-kadang lepat nyu tempat ujub, bangga aja dengan amal saleh, mulia aja merasa mulia dengan amal yang saleh yang dia dapatkan. Mulianya, tempat mulianya itu ada tiga tempat. Yang pertama terhadap dirinya, dengan dirinya, yang kedua dengan makhluk orang lain, dan yang ketiga adalah dengan harta. Nyu meleh nyu tak erti bagaimana kejadian ni ji, ujub dengan nafsu dengan dirinya, ujub dengan makhluk, ujub dengan harta. Nyo harta yang nabaji sebenarnya nyo kena pegang. Yang ji peroleh tak erti diri ji bangga dengan dro ke dro, bangga dengan dro ke dro ji. Yang kehendak dirinya. Ataupun yang kedua bangga dengan makhluk. Bangga dengan makhluk. Karena ramengon makhluk. Karena manusia lah. Manusia kan mempembandingnya, kan mempembanding mulia ji tak banding dengan manusia yang lain kan. Lagi contoh ditanya orangnya kena pernah ujub dengan anak tu, nak pernah ujub dengan ada tu, manalah dengan keluarga itu makhluk namanya. Sesuatu yang na bak tanya merasa mulia tu karena anak tu mulia. Anak tu malim tanya mulia, tanya ujub kedra tanya dengan sebab malim ji. Ataupun tanya ujub kedra tu merasa mulia dra dengan diri tanya sendiri. Tanya urung hebat lah, urung amal yang saleh, urung hebat tanya merasa mulia kedra tanya. Annya mulia alam, merasa mulia alam dengan makhluk, dengan nur lain nanti merasa mulia, atau dengan sesuatu dengan harta. Merasa bangga hayu tanya dengan harta, hayu tanya dengan jabatan, nya sesuatu ataupun kita dengan makhluk. Gedanya ada kawan-kawan yang saleh. Nah tanya dekat dengan ulama, bangga tanya kata dengan makhluknya, nya ujub dia ke.
Ya, jadi tempat ujub itu ada 3. Kadang-kadang tiga kan. Ngendro katanya bangga, ngengen pih didukung bangga tesik ngengen tanya hayulah karena ngengen hayu dah mengen. Ulama-ulama dekat dengan tanya sehingga tanya merasa bangga dan ujub yang kekeun. Nah, yang dalam putra harta jabatan yang sesuatu yang lain. Ya, yang kekenaran yang sepertinya kena pegahkan memperbanding berarti putrakeun mulia merasa mulia aja dengan manusia, merasa mulia aja dengan sesuatu yang lain kannya. Sebab najih dia merasa mulia. Nyokeh maka jika keun kadang-kadang ujubnya bertiga keun. Terkadang adalah ajib bertiga dengan bahawa disebut yang demikian itu daripada 3 ini. Mana disebut diingat leh macamnya sekaliannya, yaitu nafsu, makhluk dan sesuatu masuk harta, jabatan, prestasi yang kita raih, karir-karir semakin bertambah, dan yang ujub tu dengan sesuatu yang kita raih tersebut, merasa bangga, merasa mulia tu. Ya, padahal kita yang berteman dengan orang-orang saleh, kita yang merasa senang tu, bukan sampai teruk kepada kita yang merasa mulia ke draw tu, merasa kahayu tentang hayu tak tanya, pakon tayu kahlu atau dengan ulama-ulama, tapi biasa macam pu yang kahayu tu tak tahu dengan ulama, tanya nak contoh ulamanya, tanya tahu dengan urung malim, tanya nama malim dengan urung malimnya, kemudian ni ji, nak contoh lagi urung salehnya, menyerta dengan urung saleh, yang bangga-bangga kerau degepu, hana faedah tu. Hanya kenarat dapat masuk ujub negala. Kan dengan amal ketanya mantang dapat masuk ujub. Rupanya jai sisi dapat masuk ujub. Nah, kita yang bangga ngane karena malim mana tu. Nah, yang beladung bangga ngurusi. Sebab tanya anak ulama, tanya anak urung malim, itanyo najik ulama, itanyo najik ke malim. Jadi kau bangga dah nampu sapu urung je. Hai kan hajik senang, atakan beda ada bukan. Han senang tajik anak ulama, kau berat senang tu. Dia urung saleh, dia anak urung saleh. Gimana tenang dia teman. Teman yang dapat kita banggakan daripada saleh jipu. Sampai kita jatuh dalam ujub dengan sebab saleh ji, hana faedah. Jadi merasa tenang macam. Ya, nya mana ji. Hai lagi tanya anak tu, anak tak hayu, anak tak saleh, anak tak hebat. Nya kan senang tu. Tapi sampai teruk katuk bangga pun kan masuk dalam ujub. Hebat sisi berarti ji masuk dalam ujub, termasuk dengan hartaan kala pada katanya ke harta ke hayu bangga cukup mulia dekat kala harta ka dipandang katanya urang hayu nya masuk si dalam ujub pu yang ke hayu tak ngartai tanya nanti dino igop hanam tak umban pe itanya uronyo baru tak nikmati ya tanya tak nikmati uronyo igop kajamun kamu pakai han lagi tanya pakai yang tak nikmati uronyo yang mana ada juta perbanding yang ujub tak kepu yang merasa bangga tu merasa mulia dekat dia ya. Dan terkadang berdua disebutnya yang demikian itu. Makna berdua iaitu 2 macam ujub ji. Kadang-kadang antara putakan makhluk dengan harta ataupun makhluk dengan dirinya yang mana nasi 2 macam. Nasi meleh macam yang terujub 3 kan sabar ji. Terkadang 2 disebutnya mana sebut ingat. Diingat sehingga timbul sifat ujub. Ya, yang demikian itu daripada 2 yang kedua maksudnya. Dan terkadang esa 1 dengan bahawa disebutnya daripada yang esa. Kadang-kadang sabar yang diingat-ingat yang kata yang sabar barangkali je hana bangga dengan harta karena memang hana harta, hana bangga dengan teman-teman karena memang hana teman yang unggul yang termengai tanya sehingga jika mulia dengan ngenyannya hana bangga dengan draw tu seolah-olah draw ditanya kehebat dalam amal. Nyan juga bangga sikun. Nya menang. Dan lawannya lawan daripada ujub itu apa? Lawan daripada ujub itu menyebutkan minnah. Makna sebut ingat, geyu ingat minnah. Apa itu minnah? Yakni nikmat daripada Allah Taala. Jadi geyu ingat nikmat. Yang bangga tidak putra, yang mendum-mendum nikmat Allah, yang singkira gena cok oleh Allah Taala yang lam sekejap bisa saja hilang. Pu yang bangga tidak, pu yang kahayu tidak. Ya, jina buka anak temalim datang. Kan senang daripada kamada. Ya kan? Tapi punya sampai kata ujub merasa bangga tu, punya merasa bangga tanya hana payah le tentang bita ilmu. Hana payah perbaiki le begot te katib dak bangga-bangga nganu sekai. Katib malim nganu tu. Ya, ataupun kita tanya anak urung saleh, katib saleh urung syik tu sekai. Katib bangga-bangga dengan saleh kan sekai. Cuma menyonya enan sekai kan hana faedah katanya. Ya, nampak. Makanya kita ingat tu itu nikmat Allah. Yang sekira dicabut oleh Allah Taala hana le katanya. Nah, nyamban. Jadi hana faedah dengan bangga yang laginya hana faedah. Tak bangga dengan tenang dan senang itu beda. Senang tu nya beda dengan bangga dan ataupun merasa mulia dirinya. Dan yaitu bahawa sebutnya bahwasanya ia dapat dengan taufik Allah Taala. Bagaimana cara ingatnya? Cara ingatnya dia dapatkan semuanya kebaikan itu
adalah semata-mata taufik Allah. Tanya orangnya, gepegal oleh Allah Ta'ala dapat berteman dengan orang-orang yang saleh, itu taufik Allah. Karena kagak buka kekuatan tanya untuk dekat dengan mereka. Kira hana gebuka lagi anjil Allah. Taufik Allah, ruh dalam kebaikan. Itu semuanya taufik Allah. Mendapatkan harta yang halal juga kagak buka oleh Allah Ta'ala ke tanya. Pakan lagi tanya merasa bangga. Dan bahwasanya ia yang memuliakan dia yang berdeh. Dia sebut bahawa dia ingat bahawa nyamandum taufik Allah. Oleh yang bawa Allah yang kepemulia katanya. Pegat mulia katanya orangnya so Allah kan draw dengan sebab-sebab yang dah pebut gerau dekan Allah pegat. Karena menyo Allah kena pemulia katanya nya urang di ini pehina. Walaupun kok jai dicaci hai elok orang lain karena pakan Allah yang pemulia. Lagi urang caci ulama, UBE caci dia ulama tetap lagi tertib. Rendah karena memang kau kagak pemulia oleh Allah. Dan membesarkan pahalanya yang berdehlam. Allah yang beri taufik, Allah yang pemulia katanya, Allah yang peraya katanya, dan kadar derajat Allah yang tinggikan derajat katanya. Dan adalah zikir ini fardu. Mana zikir sebut, ingat yang laginya wajib. Mohon adalah amal. Watai tanya tak kerjakan kebaikan, watai kaget dengan taat tanya kepada Allah Ta'ala, watai katruk sifat ujub merasa bangga, wajib ingat itu nikmat Allah. Allah yang pemulia katanya dengan kebaikan-kebaikan, Allah yang peraya pahala katanya, Allah yang peraya derajat katanya, yang wajib ingat. Mohon kakeh rusak. Nyo kan masuk dalam hukum kan? Berarti hukum daripada berarti ujubnya haram. Terbalik ujub iaitu mengingat nikmat itu wajib. Yang benar. Tak benar kena ke bukan bagaimana hukumnya? Hukum ujub haram. Sebalik je iaitu wajib. Ataupun fardu dan adalah zikir ini fardu tatkala datang sir kan sir datang seruan ujub watai katruk goresan seruan ujub nyo wajib ada katanya tak datangkan yang lainnya dah lagi yang lain itu mengingat nikmat Allah. Makanya watai truk ujub katanya tak ingat laju yang bahawa semuanya itu nikmat daripada Allah Ta'ala yang kira Allah nepinah mudah-mudah saja sah-sah menteng sebab mudah bagi Allah dan sunat pada segala waktu. Menyo hana-hana truk ujub kita ingat tetapi tanya hana ujub sifat tanya si tawadhu hana ujub tapi sabi-sabi tak ingat nyo nikmat yang dijuk oleh Allah alhamdulillah lagi nyo gebi tapi sabi mengingat tanya selalu dibalut oleh nikmat Allah. Jadi ingat sabi-sabi yang sunat pahala sunat merupak sabi-sabi tanya. Yang kalau kita kita praktik dengan taat batin mengingat setiap keadaan katanya ini taufik yang datang dari Allah. Yang kecil semakin tawadhu ada watai menan. Hana bangga ada dengan amal tu. Karena mengingat ada Allah mandumnya setiap saat. Tapi mau begitu truk ujub yang benar yang dia keperusahaan amal, nya wajib ingat. Menyo hana truk uji, sunat ingat dalam setiap waktu, segala waktu. Tak praktek aju tanya sifat tanya lawan daripada ujub iaitu selalu mengingat nikmat Allah. Begitu jaga dengan alhamdulillah, berjaga dengan oleh Allah itu nikmat Allah. Hai tak beliau tanya je Allah bi ke tanya alhamdulillah rulam ta'ala. Alhamdulillah orangnya gebila Allah Ta'ala ruhlam kebaikan-kebaikan mentang tenang taudib, mentang senang, mentang bersama keluarga yang menang. Jadi mengingat selalu itu adalah dimuliakan oleh Allah, nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Nyo lagi nyo masa sabi ingat nyo sunat sabi-sabi pahala sunat ni nyamban ka tak bercutuk. Adapun memberi bekasnya ngat tak ohlam cuman yang memberi bekas ni pakiban yang memberi bekas akibat daripada ujub terhadap suatu amal juga memberi bekas pada amal kata setengah ulama gekeun le sebahagian ulama akibat daripada ujub tiraro hamba terhadap amal bermula ujub itu menanti akan dia gugur menanti akan dia gugur amal menanti akan dia gugur amalnya jadi kakahana hasapuna kagugur seolah-olah hanai pupuk sapu kan hana sah hanai pupuk sapu ismayang na ujub dengan salatnya baca Quran na ujub dengan baca Qurannya kakak lagi hanai baca uji yang menan gugur yang kedua bagi ulama le. Maka jika taubat menyoy taubat diterima jika belum matinya si taubat segala mati getung oleh Allah Ta'ala diterima menyoy gugur benar ke hanale berarti mantang getung oleh Allah Ta'ala menyoy kalau mati di berarti geterima amal jihlam oleh Allah amal yang tak ujub ditanya. Dan jika tiada gugur
dan jika tiada gugur akan dia. Nya hana gugur. Nya hana gugur mentang getum, nya ka gugur hana li. Ya menan. Hai pane tu mang ka gugur, hana ti ji berarti meno, wate goresan pun taubat laju. Hana gugur lom. Tapi memang katib dah pegadah pane teman lom. Tu mang ge terima taubat sekali Allah, amal kita ka gugur. Dan kepada demikian itu kata Muhammad bin Sabir daripada Karamiyah, golongan Karamiyah, golongan Karamiyah ni golongan urung-urung mulia. Nekeun le Muhammad bin Sabir putra gekeun haukeun ji dan gugur pada kata mereka itu bahwa makna gugur makna gugur pada kata mereka itu bahwa dihilangkan daripada amal dengan sekaliannya nama kebaikan. Hingga tiada sebenarnya dengan demikian itu pahalanya. Yang kita udah pegang. Makna gugur hanali nama kebaikan. Lagi seolah aja hanai pupuk kebaikan. Sehingga seluruh pahala daripada kebaikannya enggak ada mandum. Yang mana nilai makna dipertempatkan dan tiada dipuji sekali-kali. Hana dipuji sifat-sifat tersebut tercela. Nyukunyo akibat daripada ujub terhadap satu amal katanya adalah gugur pahala daripada amal itu sendiri. Dan pada kata orang lain nak khilaf terhadap gugur amal khilaf. Kata orang lain yaitu dihilangkan ganda, tiada lainnya. Ya. Jadi yang gepegadah adalah gandaan. Contoh, saboh tapubut tipluh ke balah. Ya kan tipluh ke balah saboh tapubut. Yang si kurung yang gada saboh tetapna. Kan keganda kan 1:10. Jadi gandaan hang nampak le. Ata BB pah kedro sagai. Nyen nah. Ya, yang benar. Jadi yang beda alam fatwa kala lagi apa masalah ikhlas ngeria likut. Ngedi ada tabut kala pandangan-pandangan ni ji. Hai dajak kederat ikhlas kak kenorat telefon yang benar. Hai ikhlas le 100% riza Allah dia likut kan. Kak ikhlas harap pahala ikhlas dikeun berlaku draw tu. Hanya menan si inau. Ya, jadi inau nah yang pegah gadah mandum, nah yang pegah yang dihilangkan adalah gandanya. Tiada lainnya lain anak gada. Amal getanya usah. Cuma gandaan dah kan. Yang kepada Allah Ta'ala lain hana. Ya, nyan menan. Nyusang gaji eno menteng. Jika engkau kata. Jadi sebagai kesimpulannya, kesimpulan ji. Apa itu ujub? Ujubnya bangga dengan amal. Merasa mulia dengan kebaikan yang kita dapatkan. Menan dengan bagah mufum. Sehingga kepu guyu pegadah ujub alasan dua. Yang pertama, karena ujub itu tertahan hidayah taufik Allah. Mudhun taufik Allah. Yang kedua karena dapat membinasakan amal. Bagaimana hukum daripada ujub? Hukum urung nak ujub adalah haram. Sehingga wajib bagi gaknyan menghilangkan ujub. Apabila truk sifat ujub bagaknyan. Sehingga menyohana truk ujub bagaknyan, nyo setiap saat gaknyan sunat gepraktekkan sifat zikrul minnah benar. Mengingat nikmat-nikmat Allah. Pegadah sifat ujub. Hanya setiap saat nyen sunat hukum ji. Alian bekasan ujub terhadap amal, sebahagian ulama menyatakan bahawa gadah pahala amal mendum juga. Yang kedua, yang ketiga, gandaannya saja yang hilang, bukan pahala ubipah drawnya hana gadah. Gandaan berarti setiap satu kebaikan, setiap satu amal saleh, satu kebaikan. Habis-habis satu kebaikan saja tengok. Tengok hana gandaan. Padahal uronyan tanik pubutnya 700 gandaan bah Allah. Berarti hana 700-nya. Sabar tapi nah. Ya, nyambanna fatwa ulama. Ya, nyu kena entah memang lelom pendapat-pendapat tentang gada pahala, nyu kelah insya-Allah. Kibana perletayang. Ya, makanya baik tangga itanya remeh sih dengan ujubnya. Itu kadang-kadang kah nak tersadari ujub makin hina urut dekabu. Kok bagahnya truk ujub dekabu melingkar sabah langkah tu sagai. Saat merasa bangga menyudah nilai kegop rendah, jika hina ujub dekabu ujub. Takabur dengan amal, merasa sombong besar amal katanya hina gop. Sebab menyudah kabur ini draw tanya merasa rendah, draw tanya merasa tinggi, gop merasa hina. Tapi meujub hana banding dengan gop, urusan ke draw sagai gopnya. Gopnya bangga ke draw sagai. Sang-sang tek suci ketan. Berarti ujubnya apabila dia dapat bertobat yang kau ujub ikut berarti maaf kan. Kan ujub kali ikut sambung kena ukur kau. Kata mereka itu dihilangkan daripada amal dengan sekaliannya. Jika tiada gugur akan dia kepada demikian. Maka jika taubat diterima, jika belum matinya, dan jika tiada gugur akan dia. Ini umum ke pegah.
Tapi yang kebiasaannya meno tak pertempatkan. Iji bak watenya biasa haji. Nah, lagi bunuh kan bak watenya kan wajib sira urang untuk geingat ke nikmat Allah. Jadi cara menghilangkan ujubnya mengingat nikmat Allah, mengingat taufik Allah, mengingat nalam sih memang gitu banding dengan amal dalam kitabnya dalam kitab Hidayatul Salikin gitu kan. Yaitu orang tanya untuk ujub gitu banding dengan amal go. Pate karena ilmu kita tanya sangka hayu dengan ilmunya gitu banding juga orang malam nampak tanya. Pate ketiga lah tak ibadat gitu banding juga urung-urung ahli ibadat nampak le tanya yang mana. Teganya cara tapah ujub ini.